Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Aziza Meka Nasrullah Saripudin dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 18 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai maket kolam renang yang telah saya buat sebagai tugas pengganti renang pada ujian akhir semester mata pelajaran PJOK. Dalam video ini, saya akan menjelaskan maket kolam renang. Saya berusaha merancang kolam renang ini dengan konsep yang inovatif dan tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah kita SMA Negeri 18 Garut. Saya berharap maket ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan inspirasi bagi pembangunan kolam renang di sekolah SMA Negeri 18 Garut ini. Terima kasih kepada Bapak Hanif Sugilar selaku guru mata pelajaran PJOK yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat belajar dan mengembangkan kreativitas dalam bidang arsitektur miniatur. Semoga tugas ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi kita semua. Sejarah singkat kolam renang. Kolam renang memiliki sejarah panjang yang bermula sejak zaman kuno. Bukti tertua tentang kolam renang ditemukan di Mohenjo-daro peradaban Lembah Indus sekitar 2500 sebelum Masehi. Kolam ini dikenal sebagai The Great Bath dan digunakan untuk kegiatan ritual. Di zaman Romawi, kolam renang menjadi lebih populer dengan fungsi rekreasi dan olahraga. Kaisar Nero bahkan membangun kolam pribadi untuk latihan renang. Pada abad ke-19, kolam renang mulai menjadi bagian dari fasilitas umum, terutama di negara-negara Eropa. Di Indonesia sendiri, kolam renang modern mulai muncul pada masa kolonial Belanda, yaitu kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Kolam renang di Bandung ini menjadi tonggak awal perkembangan kolam renang di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Seiring waktu, fasilitas kolam renang ini menjadi lebih terjangkau dan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan di sekolah. Jadi tujuan dibuatnya miniatur kolam renang sekolah ini untuk menggambarkan fasilitas impian. Miniatur ini adalah representasi dan harapan adanya kolam renang di sekolah SMA Negeri 18 Garut untuk mendukung pembelajaran olahraga. Yang kedua, media edukasi. Melalui miniatur ini, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman tentang tata letak kolam renang dan pentingnya fasilitas kolam renang ini. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Proses pembuatannya melibatkan pemikiran kreatif dan dibutuhkan kerjasama. Lalu ada desain dan detail miniatur. Miniatur yang ada di depan tersebut adalah menggunakan skala 1,25 dibanding 100 untuk mencerminkan kolam renang yang sebenarnya. Ukuran kolam renang adalah panjang kali lebarnya 25 meter kali 12 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Dan untuk keseluruhan ruangan adalah dengan panjang 29,6 meter dikali 24 meter. Jadi desain miniatur yang aku buat dengan panjang 15 cm, lebar 31,25 cm, dengan kedalaman 1,875 cm. Untuk pengukurnya yaitu 1200 dibagi 100 dikali 1,25 sehingga mendapatkan panjang 15 cm dengan skala 1,25 banding 100. Dengan lebar 31,25 cm dan kedalaman 1,875 cm yang dihitung dengan cara yang sama. Kemudian ada ukuran lintasan. Ukuran lintasan kolam renang yaitu 2,5 meter. Untuk menghitung ukuran di maketnya dengan skala tersebut, kita hitung dengan 250 dikali 1,25 dibagi 100 sehingga ada 312,5 dibagi 100 sehingga panjang lintasan di maket tersebut adalah 3,125 cm. Lintasan biasanya ada 8 lintasan, tetapi karena kita menggunakan ukuran kolam yang biasa dipakai di sekolah atau di SMA, sehingga hanya mendapatkan 5 lintasan. Selanjutnya ada ukuran ruangannya 29,6 meter dikali 24 meter, sehingga di maketnya ada 37 cm dikali 30 cm. Nah, untuk menghitungnya adalah 37 dikali 100 dibagi 1,25 adalah 37 dikali 80, sehingga ada 2960 cm
9,6 meter. Nah, untuk lebar ruangannya 30 dikali 100 dibagi 1,25 sama dengan 30 dikali 80 sama dengan 2400 cm, sehingga ukuran ruangannya 24 meter. Nah, terus ada tambahan yaitu fasilitas pendukung dan sentuhan estetika. Fasilitas pendukung yang saya buat di situ hanya ada tempat duduk saja, tapi jika maket ini ingin disempurnakan bisa ditambahkan area pemanasan atau warm up area, yaitu kolam kecil area khusus yang digunakan untuk pemanasan atau pendinginan sebelum dan setelah berenang. Kemudian ada loker dan ruang ganti untuk mengganti pakaian sebelum dan setelah berenang, lengkap dengan loker untuk menyimpan barang pribadi siswa. Kemudian ada fasilitas mandi dan shower untuk sebelum dan setelah berenang untuk menjaga kebersihan kolam dan tubuh. Kemudian ada toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan tentunya yang harus mudah diakses. Dan ada tempat duduk juga area istirahat untuk siswa, peralatan keamanan seperti tanda peringatan tentang kedalaman kolam, peralatan keselamatan seperti pelampung, alat pertolongan pertama, sistem pengawasan yang memadai, contohnya CCTV dan petugas penyelamat atau lifeguard. Kemudian harus ada pencahayaan dan ventilasi yang baik untuk sekitar kolam agar siswa dapat berenang dengan nyaman, dan ventilasi yang baik untuk mencegah kelembapan yang berlebih. Kemudian ada papan loncat jika diperlukan untuk latihan loncat indah atau kompetisi yang lain. Ada ruang penyimpanan peralatan renang agar peralatan renang yang dimiliki sekolah bisa tetap aman. Nah, kolam renang di sekolah apakah harus ada atau tidak? Nah, kolam renang di sekolah ini untuk apa? Yang pertama, untuk pembelajaran keterampilan hidup. Kolam renang di sekolah memberikan banyak manfaat. Salah satunya, renang adalah keterampilan dasar yang penting untuk keselamatan. Dan yang kedua, kesehatan fisik dan mental. Berenang membantu meningkatkan kebugaran tubuh sekaligus sekaligus meredakan stres untuk para siswa-siswi. Kemudian ada kompetisi olahraga. Jika SMA Negeri 18 Garut mempunyai kolam renang tersebut bisa dijadikan tempat untuk latihan atau perlombaan renang baik di tingkat sekolah maupun antar sekolah. Dan yang terakhir ada peningkatan prestasi. Dengan fasilitas ini, siswa dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk berprestasi dalam bidang olahraga air. Harapan melalui yang ini saya sekolah seperti bangunan dan juga menunjukkan kreativitas kita dalam merealisasikan ide karya yang inspiratif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, dan untuk detail dari marketnya akan saya sampaikan dalam video yang